Jadi, karena ini papan, dia tuh punya salah sedikit gini. Serp, di Oke, hari ini kita mau dalami sebuah kisah yang luar biasa kuat dan juga berat. Ini adalah kisah tentang Rumayana. Kita akan coba telusuri perjalanannya langsung dari kata-katanya sendiri, tentang bagaimana dia bertahan hidup dan akhirnya menemukan suaranya. Dan ini adalah inti dari semua ceritanya. Korban bukan aib. Sebuah kalimat yang sederhana, tapi maknanya dalam banget. Ini sebuah penegasan kalau rasa malu itu harusnya ada di pelaku, bukan di penyintas. Yuk kita lihat kisah di balik pesan yang begitu kuat ini. Oke, jadi cerita Rumayana ini dimulai dari titik yang sangat-sangat awal. Waktu dia baru berumur 5 tahun. Ada sebuah peristiwa yang begitu traumatis, sampai-sampai otaknya cuma bisa mengingat kejadian itu dalam serpihan-serpihan yang menyakitkan. Jadi ceritanya, pas orang tuanya lagi sibuk kerja, momen kepolosan masa kecilnya itu direnggut sama seorang tetangga. Kejadiannya begitu parah sampai ingatannya tentang pelecehan itu sendiri kosong, blank. Yang dia ingat cuma potongan-potongan acak, dan akhirnya dia sadar udah ada di dalam ambulans dengan rasa sakit yang luar biasa. Cuma setahun setelah kejadian itu, hidupnya berubah lagi. Orang tuanya pisah. Dia dan ketiga saudaranya akhirnya dititipin ke rumah kakek nenek dari pihak ayah. Tempat yang harusnya jadi tempat aman, tempat berlindung, malah berubah jadi penjara. Nah, di sini kita bisa lihat, ini bukan kejadian sekali doang. Ini adalah neraka yang berlangsung bertahun-tahun. Dari umur 6 sampai 11 tahun, setiap malam dia dilecehkan sama kakeknya. Belum lagi, di rentang waktu itu, pamannya juga melakukan hal yang sama. Dan setiap hari, kekerasan fisik dan verbal itu udah kayak makanan sehari-hari. Ini bukan sekedar marah-marah biasa ya. Pelecehan yang dia alami itu gila, sistematis banget. Cuma karena salah cuci piring, dia bisa dipukul pakai ikat pinggang, kayu, bahkan batu. Sering banget diusir dari rumah, terus nanti dipanggil lagi. Tujuannya cuma satu, untuk ngehancurin mental dia dan saudara-saudaranya. Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan horor yang dia rasakan setiap malam. Suara pintu kamar yang kebuka itu jadi tanda mimpi buruknya akan dimulai lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang malam demi malam, tahun demi tahun. Sampai akhirnya dia cuma bisa pasrah. Oke, pelecehan fisiknya memang berhenti pas kakeknya meninggal waktu dia umur 11 tahun. Tapi lukanya, wah itu beda cerita. Luka psikologisnya itu terus kebawa sampai dia dewasa. Dan ini benar-benar membentuk siapa dia dan gimana dia melihat dunianya. Dia sampai punya apa yang dia sebut mentalitas budak. Coba bayangin, dia merasa dirinya itu nggak ada harganya sama sekali. Dia percaya kalau tubuhnya itu cuma buat kesenangan orang lain dan tenaganya itu cuma buat melayani orang lain. Ini dampak langsung dari semua siksaan yang dia alami waktu kecil. Dan mentalitas tadi itu muncul dalam bentuk, ya ini, respon membeku. Jadi waktu dia dewasa dan mulai pacaran, setiap kali ada sentuhan yang nggak dia mau, atau pasangannya mulai agresif, badannya itu otomatis balik ke mode bertahan hidup waktu kecil. Dia membeku, nggak bisa ngomong, nggak bisa nolak, nggak bisa ngelawan. Nah, dengan kondisi serapuh itu, dia akhirnya masuk ke sebuah hubungan yang sayangnya malah membawa luka baru, babak pengkhianatan yang nggak kalah menghancurkan. Ceritanya tuh klasik tapi tragis banget. Dia ketemu cowok di media sosial yang ngasih dia semua perhatian yang selama ini dia cari. Cowok ini ngaku single, sampai nunjukin KTP segala buat bukti. Mereka tinggal bareng sampai akhirnya Rumayana hamil. Tapi pas hamil 5 bulan, kebenaran terungkap. Ada telepon masuk dari istri sah cowok itu. Dan setelah kebohongan dan janji-janji palsu lainnya, akhirnya cowok itu ninggalin dia gitu aja, tanpa dukungan finansial sama sekali buat anak mereka. Sampai akhirnya, dia udah di titik terendah. Udah nggak tahan lagi. Dan disitulah dia memutuskan buat melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sesuatu yang sangat berani. Menceritakan semuanya ke publik. Ini bagian yang paling bikin merinding sih. Dia nggak lari dari masa lalunya. Justru sebaliknya, dia datengin lagi sumber traumanya itu. Dia balik rumah masa kecilnya, jalan melewati kamar-kamar tempat neraka itu terjadi, sambil merekam video dan menceritakan semuanya. Dan begitu ceritanya diupload, ternyata dia sama sekali nggak sendirian. Dia sadar kalau di luar sana ada banyak banget orang yang punya cerita mirip kayak dia, tapi mereka memilih atau terpaksa untuk diam. Bukan cuma 1-2 orang ya, ratusan pesan masuk ke DM-nya.
Isinya cerita-cerita dari korban lain yang selama ini memendam rahasia mereka. Dan buat banyak dari mereka, pesan ke Rumayana itu adalah kali pertama mereka berani cerita ke orang lain. Semua pesan itu, semua cerita yang masuk itu, akhirnya ngasih makna baru buat perjalanan dia. Rasa sakitnya yang begitu personal sekarang berubah menjadi sebuah tujuan yang lebih besar. Jadi dampaknya buat dia itu luar biasa. Anehnya, trauma pribadinya jadi terasa netral. Justru, dia sekarang lebih sering terpicu kalau dengar cerita korban lain. Dia ikut merasakan sakit mereka. Fokusnya geser total. Dia nemuin tujuan hidup baru, jadi suara buat mereka yang nggak bisa bersuara. Dan putrinya? Anaknya jadi jangkar, jadi alasan dia untuk terus berjuang dan sembuh. Kisah Rumayana ini bukan cuma cerita tentang penderitaan ya, tapi ini bukti nyata kekuatan dari berani bersuara dan betapa pentingnya bagi kita untuk didengarkan. Perjuangannya ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Kalau suara seorang korban akhirnya terdengar, apa tanggung jawab kita selanjutnya?